Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elan Kurniawan, NPM E1I020037. Baiklah, berikut ini merupakan tutorial pembuatan peta suhu permukaan laut. Baiklah, sebelum masuk ke tutorial, saya akan menjelaskan sedikit tentang suhu permukaan laut. Indonesia sebagai negara maritim memiliki luas perairan lebih besar dari luas daratan. Wilayah Indonesia yang berada di antara dua perairan besar, yaitu Samudra Pasifik di bagian utara dan timur, serta Samudra Hindia di bagian selatan dan barat daya, menjadikan perairan Indonesia memiliki arus lintas Indonesia atau ARLINDO yang merupakan kegiatan sirkulasi laut global. Ketika melewati perairan Indonesia, maka sistem lintas ARLINDO akan bercampur dengan massa air hangat dari Samudra Pasifik, di mana terjadi percampuran massa air yang berbeda sehingga perairan Indonesia berpengaruh terhadap iklim global. Parameter yang sering digunakan untuk mengetahui adanya dinamika iklim global dan ekosistem tersebut disebut dengan suhu permukaan laut atau SPL. Suhu permukaan laut memiliki peranan penting bagi organisme laut karena suhu dapat mempengaruhi dinamika atau pergerakan air laut, baik secara horizontal maupun vertikal. Menurut Yuniarti et al. 2013, suhu dapat mempengaruhi sistem metabolisme, perkembangan maupun habitat dari organisme di laut. Menurut Al-Fajri et al. 2017 dan Non-Ji 2002, kisaran suhu yang baik bagi kehidupan organisme perairan adalah antara 18 sampai 30 derajat Celcius. Suhu permukaan laut yang tinggi perairan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di perairan laut, karena setiap organisme laut mampu menyesuaikan diri dengan suhu pada batas-batas tertentu. Begitu pula pengaruhnya terhadap iklim. Dengan adanya perubahan suhu permukaan laut, maka terdapat aspek-aspek yang mengalami perubahan, yaitu daur hidrologi, intensitas curah hujan, dan akibatnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan untuk ekosistem dalam lingkungan tersebut. Menurut Zulfikar dan kawan-kawan 2018, suhu perairan mengalami variasi di waktu ke waktu sesuai dengan kondisi alam yang mempengaruhi perairan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi sebaran SPL pada suatu perairan Indonesia adalah angin muson. Selain angin muson, penyebab lain terjadinya variasi suhu di perairan Indonesia yaitu El Nino Southern Oscillation atau ENSO dan Indian Ocean Dipole Mode atau IOD. Suhu permukaan laut merupakan salah satu parameter oceanografi yang dapat berubah setiap waktu. Suhu permukaan laut dapat diukur secara langsung dengan cara pengukuran in situ maupun oleh sensor satelit yang bekerja pada spektrum inframerah thermal. Dengan adanya satelit, proses pemantauan seluruh lautan di Indonesia dapat mencakup luasan wilayah tidak terbatas dan waktu serta biaya, karena teknologi ini dapat memantau lingkup wilayah yang luas dalam waktu singkat. Salah satu temperatur yang diukur oleh citra satelit yaitu suhu permukaan laut. Untuk tujuan praktikumnya ini yaitu pertama, mahasiswa dapat membuat peta suhu permukaan laut. Kedua, mahasiswa dapat membuat peta klorofil A. 3, mahasiswa dapat menganalisis hubungan antara suhu permukaan laut dan klorofil A dari hasil peta. Baiklah, kita langsung saja ke tutorial pembuatan petanya. Pertama, kita download dulu datanya di Ocean Color. Buka direct data access, pilih level 3 Mapped, pilih Aqua Modis,
Selanjutnya pilih tahun 2022, pilih tanggal terbaru. Saya menggunakan tanggal 22 Desember. Pilih data yang keempat terakhir, klik saja. Datanya langsung terdownload, tunggu sampai selesai. Setelah download data, masuk ke aplikasi SIDAS. Setelah aplikasi SIDAS terbuka, klik file, open produk, buka data yang kita download tadi. Klik open. Tunggu sampai datanya masuk. Klik file manager, klik band, klik data SD. Setelah ini muncul, klik icon bumi, zoom di Indonesia, klik rectangle drawing tool untuk nge-crop bagian yang kita ingin lihat SPL-nya. Di kanan, kalau tidak bisa seperti ini, kita kembalikan dulu. Kita ulang, klik 2 kali. Woi, mana baju? Klik kanan, export max Excel. Klik 3 ini, centang, write to file. Pastikan tipe filenya yaitu txt, lalu klik save. Setelah selesai, kita buka filenya, buka. Kita klik edit, replace, yang atas ubah jadi titik, bawah koma. Setelah itu langsung refresh all, lalu save. Setelah itu buka Excel. Selanjutnya, setelah dibuka Excel, masukkan data di drag saja, lalu blok bagian atas ini, filter, klik yang SST, unchecklist, select all, none, lalu OK. Setelah itu hapus bagian bawah sini.
Alert. Ya, klik yang SST tadi, checklist select all, lalu oke, maka akan muncul datanya seperti ini. Selanjutnya bikin sheet baru, kita salin yang longitude, latitude, dan SST. Bapak ada Mubarnas semuda apa namanya? Di kau masih ada? Save filenya, klik save as, lalu pilih pastikan tipenya menjadi Excel 97, lalu save. Setelah aplikasi ArcGIS terbuka, kita ada data batas provinsi Bengkulu. Selanjutnya klik file, ada data X, Y. Kita ada data, masukkan data Excel kita. Yang X ubah longitude, Y jadi latitude, dan Z-nya kita ubah ke SST. Setelah itu klik OK. Sudah nampak, kita zoom, klik geoprocessing, klik art toolbox, pilih spatial analysis tool, lalu interpol, lalu klik 2 kali keringing, input data, masukkan ini kita ubah ke SST, ini ordinary, dan langsung klik OK. Kita tunggu proses keringingnya. Oke, sudah muncul. Selanjutnya zoom to layer di sheet SST. Sudah muncul gambarnya, garis peta yang kita buat. Klik kanan, rigging, lalu properties. Ini kelas kita ubah 10 kelas. Untuk warna dimulai dari biru ke merah. Klik. Selanjutnya label, format label ini kita ganti jadi 4. Lalu OK. Setelah itu klik OK. Selanjutnya langsung saja kita layout petanya. Ya, sebelumnya kita buka dulu format di pack and print setup. Kita rubah ukuran kertasnya menjadi A4. Oke, langsung saja kita layout lagi. Oh, bagus juga ternyata peta saya. Ya, kita buat garis pinggir petanya dengan klik
rectangle, kita buat garis pinggir, klik kanan, properties, no color, ini kita hitam, kita besarkan. Oke, kita bikin untuk judul Bukan. Yang ada di teori jauh. properties, no color. Oke. Selanjutnya kita masukkan judul kita, klik text, properties, judul kita peta permukaan laut di sekitar Pulau Enggano. Selanjutnya kita layout. Oke, kita masukkan agenda. Klik insert agenda. Kita masukkan yang kering saja. Lalu next. Next lagi. Convert to graphic. Klik kanan, kita ungroup.
Selanjutnya kita masukkan untuk skalanya. Di skala yang ini saja. Oke. Selanjutnya kita masukkan arah mata angin. Oke. Itu kita bikin sumber. Dulu kan. Selamat kan? Wih. Bikin lagi. Selanjutnya kita masukkan logo universitas tercinta kita, Universitas Bengkulu. Kita open. Mana nih? Coba bentar. Sih kok apa ini? Siapa ngapain? Belum. Kita buat nama kita. Setelah ini kita bikin grid pada peta. Klik new grid. Lalu next. Finish. Kita ubah prioritize. Di sini kita ubah kita sesuaikan. Selanjutnya kita masukkan untuk insert petanya. Kita bikin data frame terlebih dahulu. Kontrak saja ke sini. Tunggu lah, Bu. Biar kalian lagi. Mau gerak lalu kontrol. Ya.
apa di dusun? Oke. Dibikin grid. Ini mana? Ayo tadi. Lah aku bingung lah kan coba lauknya itu buku. Ya, satu. Cuma nyambung. Inilah hasil layout peta suhu permukaan laut yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada para koas yang telah membimbing kami dengan sabar selama ini. Kepada teman-teman, terima kasih telah bekerja sama. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.